Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizka Maidiana dari Program Studi Ekonomi Islam pada NIM 23081194079. Di kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan laporan akhir saya, di mana pada kegiatan mobilitas akademik kali ini saya mengambil BKP Riset sebagai pemilihan kegiatan. Pada proyek BKP Riset ini saya mengambil artikel sebagai luaran kami. Dan artikel yang saya kembangkan pribadi yaitu pengaruh kinerja keuangan terhadap profitabilitas perbankan syariah di Indonesia melalui net income sebagai variabel intervening dengan menggunakan path analysis. Adapun beberapa pokok pembahasan yang akan saya bahas pada kesempatan kali ini yaitu mengenai pendahuluan, hipotesis dan juga metode penelitian, hasil penelitian dan juga pembahasan kolerasi mata kuliah, rencana dan tindak lanjut serta kesimpulan. Jadi adanya artikel ini itu dilatar belakangi oleh data yang telah dikumpulkan oleh Lembaga Otoritas Jasa Keuangan atau OJK terkait perkembangan inklusi dan juga literasi keuangan syariah di Indonesia, di mana berdasarkan gambar yang telah tertera di sebelah kiri ini, grafik ini menunjukkan adanya peningkatan secara konsisten terhadap literasi dan juga inklusi keuangan syariah, di mana peningkatan ini tuh mencerminkan adanya pertumbuhan positif sehingga memperkuat posisi perbankan syariah di Indonesia sebagai salah satu lembaga yang memberikan kontribusi utama dalam sektor keuangan nasional. Dalam menghadapi tantangan dan juga persaingan dengan perbankan konvensional yang saat ini banyak sekali di Indonesia, aspek profitabilitas ini menjadi indikator utama yang menjadi perhatian. Profitabilitas sendiri itu menjadi indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja suatu perbankan, baik secara langsung maupun tidak langsung, dan baik yang dipengaruhi oleh faktor internal maupun yang dipengaruhi oleh faktor eksternal. Profitabilitas ini dapat dipengaruhi oleh beberapa hal, salah satunya dapat dipengaruhi oleh rasio keuangan. Profitabilitas ini tuh dapat digambarkan dari beberapa rasio keuangan. Salah satu yang paling sering digunakan untuk menggambarkan atau mencerminkan profitabilitas ini adalah return on asset atau ROA. Dalam analisis keuangan sendiri, ROA ini dapat diketahui oleh beberapa rasio keuangan lainnya, seperti Capital Adequacy Ratio atau CAR, Non-Performing Financing atau NPF, Financing to Deposit Ratio atau FDR, dan Net Income atau NI, di mana rasio-rasio ini tuh mencerminkan kemampuan perbankan syariah di Indonesia dalam menghadapi resikonya masing-masing. Contohnya, resiko kecukupan modal yang tercerminkan pada CAR, resiko pembiayaan yang tercerminkan pada NPF, dan resiko likuiditas yang tercerminkan pada FDR. Nah, di sini terdapat 3 grafik yang mencerminkan perkembangan rasio keuangan CAR, NPF, dan juga FDR di Indonesia, di perbankan Indonesia, di mana rasio keuangan ini menunjukkan ada dinamika yang mencerminkan stabilitas kinerja dan kemampuan manajemen risiko yang baik. Contohnya di sini, rasio CAR ini menunjukkan adanya tren penurunan dari sekitar 25-5% menjadi sekitar 24%, walaupun pada tahun 2021 sampai 2022 ini sempat mengalami peningkatan. Sedangkan NPF menunjukkan adanya penurunan yang cukup signifikan pada tahun 2020 sampai 2023 dari sekitar 1,5% menjadi 0,5% dan meningkat kembali pada tahun 2024 menjadi 1%. Dan rasio yang terakhir yaitu FDR yang menunjukkan adanya tren peningkatan dari sekitar 76% menjadi 78%. Di mana secara keseluruhan ini, kinerja rasio keuangan dalam periode 2020 sampai 2024 ini menunjukkan bahwa perbankan syariah di Indonesia mampu menjaga stabilitas modal, kualitas pembiayaan, dan fungsi intermediasi secara seimbang. Adapun dilakukannya riset dengan judul yang tadi, itu telah dilakukan analisis terhadap beberapa penelitian terdahulu, di mana berdasarkan kajian penelitian terdahulu, telah dilakukan analisis terhadap beberapa penelitian terdahulu, diketahui bahwa mayoritas penelitian ini tuh menggunakan penelitian yang meneliti secara langsung pengaruh CAR, NPF, dan juga FDR terhadap ROA, tanpa adanya variabel perantara. Oleh karena itu, keterbaruan pada penelitian yang saya lakukan kali ini mempunyai tujuan untuk menganalisis pengaruh CAR, NPF, dan juga FDR terhadap ROA atau profitabilitas Bank Syariah Indonesia dengan menggunakan variabel intervening atau variabel perantara selama periode 2020-2024. Mengapa
mengambil net income sebagai variabel interveningnya. Seperti yang kita ketahui bahwa net income ini tuh mampu menggambarkan kemampuan bank syariah dalam menghasilkan laba setelah dilakukannya pengurangan terhadap seluruh aktivitas operasional. Jadi net income ini bisa dibilang bukan laba bersih. Dengan mengambil data kuartal Bank Syariah di Indonesia dengan melibatkan net income sebagai variabel intervening, diharapkan dapat memberikan gambaran secara komprehensif mengenai pengaruh kinerja keuangan terhadap profitabilitas, baik secara langsung maupun tidak langsung. Jadi gunanya ada variabel intervening ini itu untuk melihat apakah variabel CAR, NPF, dan juga FDR ini mampu berpengaruh terhadap ROA baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Secara tidak langsungnya ini dapat diteliti dengan menggunakan variabel intervening tadi, yaitu dengan menggunakan net income. Adapun rumusan masalah pada penelitian kali ini yaitu untuk meneliti apakah cara NPF dan juga FDR berpengaruh secara signifikan terhadap net income, apakah rasio cara NPF dan juga FDR dan juga NI berpengaruh secara signifikan terhadap ROA, serta apakah net income mampu memediasi pengaruh cara NPF dan juga FDR terhadap profitabilitas. Dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh cara NPF dan FDR terhadap net income, untuk mengetahui pengaruh cara NPF, NI, serta FDR terhadap ROA, dan untuk mengetahui pengaruh net income sebagai intervening dalam memediasi cara NPF, FDR terhadap ROA. Pada penelitian ini juga diharapkan memberikan manfaat berupa memberi wawasan untuk menambah pengetahuan bagi seluruh lapisan masyarakat dan stakeholder mengenai kinerja keuangan perbankan syariah di Indonesia, terutama ketika menganalisis pengaruh rasio keuangan dan penggunaan variabel intervening terhadap profitabilitas perbankan syariah di Indonesia. Dengan demikian, adanya riset ini mampu memberikan kontribusi secara nyata dalam pengembangan teori keuangan perbankan syariah dan diharapkan juga mampu memberikan referensi penting dan mampu menjadi referensi penting untuk penelitian selanjutnya di bidang ekonomi dan keuangan Islam. Pada kesempatan kali ini, kami juga bermitra dengan salah satu lembaga riset yang berada di Surabaya, yaitu Center of Islamic Social Finance, di mana lembaga ini merupakan lembaga yang berfokus pada keuangan sosial Islam yang ada di Indonesia dan juga dunia. Adanya kolaborasi ini tuh juga dipandang sangat relevan karena lembaga ini tuh memiliki kompetensi dan rekam jejak yang sangat kuat terutama dalam bidang penelitian, edukasi, serta pengembangan mendalam dalam bidang keuangan Islam sehingga mampu memberikan perspektif yang relevan dengan topik penelitian yang terkini. Selain itu, kolaborasi dengan CISF ini juga memberikan dampak yang sangat luas bagi kami sebagai salah satu mitra beliau, dan CSF sendiri itu telah memiliki jaringan yang sangat luas dengan berbagai para akademisi sehingga mampu memberikan berbagai akses data, validasi hasil riset, serta peluang implementasi nyata dalam industri perbankan syariah. Selain itu, kolaborasi ini juga memberikan peluang yang sangat besar dan memungkinkan integrasi riset dengan agenda penguatan literasi keuangan syariah serta pemanfaatan hasil penelitian untuk mendukung pengambilan keputusan dengan berdasarkan bukti, evidence-based policy, pada tingkat regulator maupun praktisi. Dengan demikian, dengan adanya keterlibatan kolaborasi dengan CISF tidak hanya akan memperkuat kreditabilitas penelitian, tetapi juga memastikan bahwa hasil ini tuh memberikan dampak nyata bagi pengembangan perbankan syariah dan keuangan Islam secara luas. Kita masuk ke hipotesis dan metode penelitian. Jadi, berdasarkan variabel independen dan juga dependen tadi, dapat diambil 10 hipotesis dalam penelitian kali ini. Yang pertama, hipotesis satunya itu CAR berpengaruh signifikan terhadap net income. Hipotesis 2, NPF berpengaruh secara signifikan terhadap net income. Hipotesis 3, FDR berpengaruh signifikan terhadap net income. Hipotesis 4, CAR berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas yaitu ROA. Hipotesis 5, NPF berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas yaitu ROA. Hipotesis 6, FDR berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas yaitu ROA, serta hipotesis 7, net income berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas yaitu NOA. Pada hipotesis 8, net income mampu memediasi pengaruh CAR terhadap profitabilitas. H9, net income mampu memediasi pengaruh NPF terhadap profitabilitas, dan hipotesis 10 yaitu net income mampu memediasi pengaruh FDR terhadap profitabilitas yaitu ROA. Dari hipotesis tadi dapat diambil dan dapat dibuat sebuah kerangka penelitian. Mengapa bentuknya oval? Karena kan kerangka penelitian masih menimbulkan hipotesis yang masih belum diuji. Pada penelitian ini kan menguji, di mana garis yang tidak putus-putus itu menunjukkan pengaruh langsung antara CAR, NPF, dan juga FDR serta NI terhadap profitabilitas, maupun CAR
FDR dan juga MPF terhadap net income. Serta untuk garis yang putus-putus itu untuk melihat pengaruh secara tidak langsung. Secara NPF, FDR berpengaruh terhadap profitabilitas dengan melalui net income sebagai variabel intervening. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif, dan di mana pada penelitian ini kami itu melakukan pengumpulan data secara keseluruhan itu full online. Dan pada pemilihan sampel, kami menggunakan teknik purposive sample, yaitu pemilihan sampel dengan menggunakan kriteria-kriteria tertentu sehingga tidak semua populasi itu dapat dijadikan sampel. Jadi pada penelitian ini sendiri terdapat kurang lebih sebanyak 13 populasi, dan berdasarkan kriteria yang telah kami buat, yaitu kriteria pertama, perbankan syariah yang menerbitkan laporan keuangan kuartal 1 sampai kuartal 4 pada periode 2020 sampai 2024. Kriteria 2, perbankan syariah yang secara konsisten menerbitkan laporan keuangan selama periode, serta perbankan syariah yang memiliki rasio keuangan tidak melebihi batas yang dianggap tidak sehat. Dan berdasarkan kriteria tadi, hanya sebanyak 7 perbankan syariah di Indonesia yang memenuhi kriteria pada penelitian ini. Data penelitian ini juga merupakan data sekunder, dan data penelitian ini bersumber dari laporan keuangan perbankan syariah di Indonesia, yang kami ambil dari web perbankan tersebut dan juga web OJK. Dan pada penelitian ini kami menggunakan analisis PET analysis serta uji Sobel. Jadi pada PET analysis ini nanti akan dijadikan dua persamaan. Jadi untuk persamaan pertama itu untuk melihat pengaruh CAR, NPF, dan juga FDR terhadap net income secara langsung. Dan persamaan yang kedua yaitu pengaruh CAR, NPF, FDR, serta net income terhadap ROA atau profitabilitas. Dan setelah dilakukan PET analysis nanti akan dilakukan uji Sobel. Uji Sobel ini akan memanfaatkan suatu web yaitu kalkulator Sobel test yang berada di web sendiri, di Chrome. Itu untuk melihat apakah net income ini mampu mediasi pengaruh CAR, NPF, dan juga FDR terhadap profitabilitas. Dan untuk PET analysis sendiri, saya menggunakan eFuse, karena menggunakan data panel. Dan pada tahapan riset ini ada kurang lebih sebanyak 8, yaitu melakukan analisis dan juga masalah, tujuan penelitian, serta pengumpulan studi literatur, menentukan metode penelitian dan juga pengumpulan data, melakukan analisis data, interpretasi hasil analisis, serta penulisan paper sesuai template jurnal, dan submit paper. Oke, jadi karena saya menggunakan data panel, jadi dalam data panel sendiri itu ada namanya sebelum uji pemilihan data. Jadi pada kali ini saya menggunakan dua uji Chow dan juga uji Westman. Sebenarnya ada 3, tapi karena kedua hasil uji ini menunjukkan hasil yang sama, maka saya tidak perlu melanjutkan ke uji selanjutnya, yaitu uji LM. Jadi berdasarkan uji Chow ini dapat disimpulkan bahwa nilai probabilitas pada cross section F sebesar 0,000 atau lebih kecil dari 0,05 dan cross section C square sebesar 0,000 yang lebih kecil dari 0,05, yang dapat diartikan bahwa model regresi yang tepat pada penelitian uji Chow ini yang terpilih yaitu fixed effect. Dan pada uji Hostman juga ditunjukkan bahwa nilai probabilitas pada cross section random sebesar 0,0001 yang artinya lebih kecil dari 0,05 yang menunjukkan bahwa model regresi yang terpilih pada uji Hostman yaitu fixed effect. Dan berdasarkan kedua uji tersebut dapat ditentukan dan juga dapat dilihat secara langsung bahwa disimpulkan bahwa fixed effect ini menjadi model regresi yang tepat pada penelitian ini. Sehingga dilanjutlah pada PET analysis. Tadi kan sudah disebutkan bahwa PET analysis ini akan dilakukan sebanyak 2 kali, yaitu pada model pertama dan juga model kedua. Nah, berdasarkan model pertama ini, dengan variabel dependen yaitu net income, dengan independennya CAR, NPF, dan juga FDR, dapat dilihat bahwa CAR ini pada nilai probabilitas mempunyai nilai 0,0012, artinya lebih kecil dari 0,05, dan nilai T statistik
minus 3,32446 yang artinya CAR ini berpengaruh secara negatif dan signifikan terhadap net income. Sedangkan yang kedua yaitu FDR mempunyai nilai probabilitas 0,0551 artinya lebih kecil dari 0,05 dan tes statistik 1,935872 yang artinya FDR berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap net income. Dan variabel yang terakhir yaitu NPA mempunyai nilai probabilitas 0,1048 yang artinya melebihi atau lebih besar dari 0,05 dengan tes statistik minus 1,633346 yang artinya NPF ini berpengaruh secara negatif akan tapi tidak signifikan terhadap net income. Dan pada model yang kedua dengan variabel dependennya itu ROA, dengan variabel independennya ada CAR, NPF, FDR, serta NI atau net income. Dan berdasarkan uji path analysis model kedua ini dapat disimpulkan bahwa CAR mempunyai nilai probabilitas 0,0206 lebih kecil dari 0,05 dan tes statistik sebesar minus 2,343724 yang artinya CAR ini berpengaruh secara negatif dan juga signifikan terhadap ROA. Sedangkan variabel FDR mempunyai nilai probabilitas 0,1455 yang artinya lebih besar dari 0,05 dengan nilai tes statistik minus 1,464584 yang artinya FDR ini berpengaruh secara negatif akan tapi tidak signifikan terhadap ROA. Untuk variabel selanjutnya yaitu net income mempunyai nilai probabilitas 0,0000 yang artinya lebih kecil dari 0,05 dengan nilai tes statistik minus 4,6808757 yang artinya net income ini berpengaruh secara negatif dan juga signifikan terhadap ROA. Dan yang terakhir yaitu NPF mempunyai nilai probabilitas 0,7950 yang artinya lebih besar dari 0,05 dan tes statistik 0,260311 yang artinya NPF berpengaruh secara negatif, secara positif dan tidak signifikan terhadap ROA. Jadi dari model yang kedua ini yang berpengaruh hanya dua variabel yaitu CAR dan juga net income. Sedangkan pada model yang ke-1 ini yang berpengaruh juga dua yaitu ada CAR serta FDR. Mohon maaf. CAR signifikan, CAR dan juga FDR. Yang kemudian dilanjutkan dengan uji Sobel. Nah, jadi uji Sobel ini tuh dilakukan dengan memasukkan nilai tes statistik dan juga standar error pada masing-masing variabel yang dilakukan uji juga dengan variabel net income dan berdasarkan hasil uji ini didapatkan hasil bahwa CAR ini mempunyai nilai tes statistik sebesar 2,71 sekian dengan nilai p-value sebesar 0,006 sekian yang artinya lebih kecil dari 0,05 sehingga didapatkan hasil bahwa variabel net income ini mampu mempengaruhi secara tidak langsung pengaruh CAR terhadap ROA. Sedangkan variabel NPF mempunyai nilai tes statistik 1,54 sekian dengan nilai p-value 0,12 artinya lebih besar dari 0,05 dan dapat disimpulkan bahwa net income tidak mampu mempengaruhi secara tidak langsung pengaruh CAR dan terhadap pengaruh NPF terhadap ROA. Sedangkan yang terakhir itu ada FDR. FDR ini mempunyai nilai statistik minus 1,78 sekian dengan nilai p-value sebesar 0,07 yang artinya lebih besar dari 0,05 dan dapat disimpulkan bahwa net income tidak mampu mempengaruhi secara tidak langsung pengaruh FDR terhadap ROA. Kita bahas per hipotesis. Jadi pada H1 awal tadi menyebutkan bahwa CAR berpengaruh signifikan terhadap net income, dan hasil penelitian mendukung H1 tersebut. Karena hasil penelitian menunjukkan bahwa Capital Adequacy Ratio atau CAR ini memiliki pengaruh yang signifikan terhadap net income, di mana temuan ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat kecukupan suatu modal bank, maka semakin besar pula kemampuannya dalam menanggung risiko pembiayaan serta menyalurkan dana secara produktif. Dan secara analisis, hal ini menggambarkan bahwa bank syariah tersebut dengan tingkat CAR yang kuat memiliki fleksibilitas kekuatan keuangan yang lebih besar dalam menghadapi risiko kerugian dan mampu memperluas penyaluran pembiayaan tanpa mengganggu stabilitas keuangan. Dan hasil penelitian ini juga didukung dengan penelitian dilakukan oleh Amendi pada tahun 2020 yang menemukan bahwa CAR berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas.
Dan pada hipotesis yang selanjutnya, itu menunjukkan bahwa NPF berpengaruh secara signifikan terhadap net income. Akan tetapi, hasil penelitian ini tidak menunjukkan hal yang sama dengan hipotesis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa NPF, Non-Performing Financing, menunjukkan bahwa NPF tidak berpengaruh signifikan terhadap net income. Dan secara konseptual, NPF ini mencerminkan pembiayaan bermasalah yang seharusnya menurunkan laba. Namun, pada praktiknya, bank syariah ini mampu menekan dampak tersebut dengan melalui kebijakan pencadangan kerugian dan juga melakukan manajemen risiko pembiayaan yang sangat ketat. Dan analisis ini menandakan bahwa pengaruh negatif NPF terhadap laba itu seringkali diredam oleh cadangan yang memadai atau restrukturasi pembiayaan yang efektif. Dan hasil ini tidak sejalan dengan temuan Nurhaliza dan Meria pada tahun 2025, akan tapi konsisten dengan penelitian yang dilakukan Effendi et al. Yang menyatakan bahwa NPF tidak berpengaruh lemah terhadap profitabilitas bank syariah. Kita lanjut ke hipotesis 3, yaitu pengaruh FDR terhadap net income. Dan hasilnya mendukung hipotesis yang menunjukkan bahwa FDR berpengaruh secara signifikan terhadap net income. Hal ini menunjukkan bahwa semakin besar proporsi dana pihak ketiga yang telah disalurkan menjadi pembiayaan produktif, maka semakin tinggi pula potensi bank untuk memperoleh pendapatan dari kegiatan bagi hasil tersebut. Namun, jika FDR terlalu tinggi dapat menimbulkan risiko likuiditas yang sangat tinggi dan pembiayaan yang berlebihan, sehingga dampaknya terhadap laba bisa negatif dalam jangka panjang. Dan hasil penelitian ini juga didukung oleh penelitian dilakukan Effendi et al. Pada tahun 2024 yang menegaskan bahwa FDR memiliki pengaruh positif terhadap profitabilitas bank syariah melalui peningkatan laba bersih. Pada hipotesis 4, menunjukkan bahwa CAR berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas atau ROA, dan hasil ini sesuai dengan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa capital adequacy ratio atau CAR berpengaruh secara signifikan terhadap ROA. Dan secara analisis, rasio ini menggambarkan adanya kemampuan bank dalam menanggung risiko kerugian yang mungkin timbul dari aset produktifnya sendiri. Dengan adanya kekuatan modal juga memungkinkan bank menahan potensi kerugian tanpa mengganggu laba secara signifikan, sehingga meningkatkan aktivitas aset dalam menghasilkan keuntungan. Dan penelitian ini juga mendukung beberapa penelitian sebelumnya yang menegaskan bahwa CAR memiliki pengaruh signifikan terhadap profitabilitas bank. Kita lanjut ke hipotesis 5, NPF berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas atau ROA. Dan hasil ini tidak sesuai dengan hipotesis. Karena pada hasil penelitian disimpulkan bahwa NPF tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap profitabilitas. Dan adanya hasil ini itu menandakan bahwa peningkatan pembiayaan bermasalah tidak secara langsung menurunkan efektivitas aset dalam menghasilkan laba. Hal ini dapat terjadi karena perbankan syariah memiliki sistem pencadangan dan pengelolaan risiko pembiayaan yang ketat, sehingga dampak NPF terhadap laba dapat diminimalisir. Dan hasil ini juga konsisten dengan penelitian Zikri et al. Pada tahun 2023 yang menemukan bahwa NPF tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap profitabilitas bank syariah di Indonesia. Kita lanjut ke hipotesis 6. FDR berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas atau ROA. Dan lagi-lagi hasil ini menunjukkan bahwa FDR tidak berpengaruh signifikan terhadap ROA. Karena tingkat penyaluran dana tidak selalu berbanding lurus dengan peningkatan efektivitas aset bank dalam menghasilkan laba. Jika dianalisis, kondisi ini dapat disebabkan oleh perbedaan kualitas pembiayaan yang disalurkan apabila pembiayaan yang diberikan tidak berkualitas atau menghasilkan margin yang rendah. Maka meskipun FDR tinggi, pengaruhnya terhadap ROA akan tetap kecil. Dan hasil ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Masaling et al., Wahyudi dan Saripohan pada tahun 2024 yang menemukan bahwa FDR tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap profitabilitas. Hipotesis 7 yaitu net income berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa net income berpengaruh signifikan terhadap return on asset atau ROA. Hal ini dapat dijelaskan karena ROA sendiri itu merupakan rasio laba bersih terhadap total aset, sehingga peningkatan laba bersih akan langsung memperbesar nilai ROA. Namun, secara konseptual, hubungan ini juga menggambarkan sejauh mana bank itu mampu mengoptimalkan asetnya dalam menghasilkan keuntungan bersih. Dan dari hasil penelitian ini juga sejalan dengan temuan Shafril pada tahun 2020 dan Purwanti pada tahun 2022
2 yang menegaskan adanya pengaruh signifikan antara laba bersih dan profitabilitas. Pada hipotesis 8, dihipotesiskan bahwa net income mampu memediasi pengaruh CA terhadap profitabilitas atau ROA. Dan hasil ini sesuai dengan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa net income terbukti mampu memediasi secara signifikan pengaruh CAR terhadap ROA. Secara analisis, hal ini menunjukkan bahwa modal yang kuat tidak secara langsung meningkatkan profitabilitas, melainkan melalui mekanisme peningkatan laba bersih terlebih dahulu. Dengan demikian, net income mampu berfungsi sebagai jalur transmisi antara kedua modal dan kinerja aset. Dan hasil ini juga sesuai dengan penelitian terdahulu yang menunjukkan bahwa net income dapat menjadi mediator efektif antara CAR dan ROA dalam konteks perbankan syariah. Kemudian hipotesis 9 yang menghipotesiskan bahwa net income mampu memediasi pengaruh FDR terhadap profitabilitas. Akan tetapi, pada penelitian ini menemukan bahwa net income tidak mampu memediasi pengaruh FDR terhadap return on asset atau ROA. Hal ini ditunjukkan bahwa pengaruh FDR terhadap ROA itu dapat saja dilakukan secara langsung, tanpa melakukan intervensi dari net income terlebih dahulu. Dan kemungkinan ini juga disebabkan oleh pengaruh berbagai faktor lain pada net income yang tidak berkaitan langsung dengan FDR, atau karena cara FDR mempengaruhi profitabilitas lebih rumit dan tidak sepenuhnya tercermin hanya melalui penghasilan laba bersih saja. Hasil penelitian ini juga didukung oleh beberapa penelitian terdahulu seperti Zikri et al. Yang menyatakan bahwa variabel intervening tidak mampu mediasi secara tidak langsung pengaruh FDR terhadap NIM. Pada hipotesis 10 menunjukkan bahwa net income mampu mediasi pengaruh NPF terhadap profitabilitas atau ROA. Akan tapi, pada penelitian ini menunjukkan bahwa net income tidak mampu mediasi pengaruh NPF terhadap ROA. Secara analisis, hal ini menandakan bahwa pengaruh NPF terhadap profitabilitas dapat dilakukan secara langsung dan tidak melalui laba bersih. Hasil ini menunjukkan bahwa kemungkinan dampak NPF terhadap ROA itu lebih banyak terlihat melalui cadangan kerugian atau penurunan efisiensi aset, bukan melalui laba bersih yang bersifat agregat. Hasil penelitian ini dikuatkan oleh penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Amendi pada tahun 2020 yang menunjukkan bahwa pengaruh NPF tidak dapat dimediasi oleh net income terhadap profitabilitas. Oke, jadi pada mobilitas akademik kali ini, setiap mahasiswa akan ditagih sebuah luaran. Dan pada BKP Riset, luaran yang kami hasilkan yaitu berupa artikel ilmiah. Yang artikel ilmiah ini akan memberikan kontribusi secara langsung terhadap pengembangan ilmu pengetahuan di bidang keuangan serta perbankan syariah, serta memberikan dampak secara akademik bagi pemangku kepentingan. Luaran utama yang dihasilkan dari penelitian ini yaitu berupa artikel ilmiah yang telah disusun berdasarkan analisis empiris target publikasi ini dengan tujuan untuk menghasilkan luaran dan memastikan bahwa hasil penelitian ini dapat diakses dan dapat dijadikan rujukan oleh para peneliti lainnya, serta masyarakat umum lainnya dalam mengembangkan ilmu pengetahuan di bidang keuangan Islam khususnya perbankan syariah. Dan tidak hanya itu, dengan memahami penelitian ini mengenai pengaruh rasio keuangan terhadap profitabilitas, diharapkan dapat dijadikan rujukan dalam pengambilan keputusan yang tepat dalam peningkatan profitabilitas oleh pihak perbankan. Dan pada saat ini, luaran BKP Riset telah berhasil disubmit pada Sinta 4, yaitu di Jurnal Profit, Jurnal Kajian Ekonomi dan Perbankan Syariah. Dan sekarang masih proses waiting acceptance. Lanjut ke kolerasi mata kuliah konversi. Jadi, di semester kali ini tuh ada 20 SKS yang terbagi dalam beberapa mata kuliah yang akan dikonversi. Pada mata kuliah pertama, yaitu pada riset perencanaan program. Kenapa salah satu kegiatan yang sangat berkorelasi dengan mata kuliah riset perencanaan program yaitu pembuatan proposal di awal. Di mana pada tahap awal riset ini kan diawali dengan proses perencanaan program yang secara terstruktur. Saya bersama dosen pembimbing itu melakukan penyusunan rencana kegiatan, rencana kerja berdasarkan hasil observasi serta diskusi yang telah dilaksanakan. Dan perencanaan ini tuh meliputi dengan mengidentifikasi permasalahan riset yang relevan di perbankan syariah, khususnya terkait faktor-faktor yang mempengaruhi profitabilitas bank syariah di Indonesia. Proses ini tuh dilakukan dengan melalui kajian literatur, penuturan data, penentuan metode luaran yang akan dicapai, serta diskusi dengan mitra yaitu CISF atau Center Islamic Social Finance.
untuk memastikan bahwa topik penelitian itu dipilih dengan menggunakan urgensi akademik dan relevansi praktis. Dan berdasarkan hasil perencanaan awal tersebut, kemudian rancangan penelitian yang lebih terstruktur dengan menggunakan proposal awal tadi, yang memperumuskan tentang tujuan penelitian, penentuan variabel dan juga hipotesis, pemilihan metode serta analisis, serta perencanaan pengumpulan data. Mata kuliah yang kedua itu adaptasi dan juga transformasi. Jadi, dalam proses pembuatan artikel ini, kami tidak lepas dari beberapa kendala. Salah satu tantangan utamanya itu perbedaan karakteristik, struktur, dan format penyajian laporan keuangan bank syariah di perbankan tidak selalu seragam dengan standar pelaporan perbank syariah Indonesia. Kondisi ini mengharuskan kami sebagai peneliti untuk beradaptasi dalam memahami terminologi, struktur laporan keuangan, serta kebijakan pelaporan yang telah diterapkan oleh Bank Syariah di Indonesia maupun di luar Indonesia, agar data yang digunakan itu tetap relevan dan dapat dibandingkan secara empiris. Untuk mengatasi tersebut, maka kami menghitung rasio secara manual menggunakan rumus-rumus yang sesuai dengan teori dan juga regulasi perbankan syariah. Dan proses ini juga menuntut adanya ketelitian yang sangat ketat, pemahaman konseptual yang sangat kuat, serta kemampuan analisis yang baik agar hasil konseptual dan juga perhitungan tetap akurat dan dapat digunakan dalam analisis regresi data panel. Tidak hanya itu, penggunaan net income sebagai variabel intervening itu menjadi salah satu tantangan tersendiri bagi saya dalam pengelolaan data dengan menggunakan path analysis. Mata kuliah ini pada dasarnya mengajarkan bahwa kemampuan individu itu mampu menyesuaikan diri terhadap lingkungan dan melakukan pergeseran strategis agar dapat bertahan secara seimbang dan juga berkembang pada lingkungannya. Kemudian pada mata kuliah pengelolaan proyek ini, seluruh mahasiswa riset pada program studi kami, yaitu Ekonomi Islam, menghasilkan luaran berupa artikel ilmiah, yaitu sebuah proyek akademik yang terencana dan berorientasi pada luaran mulai dari penyusunan proposal, penelitian, pengumpulan, dan pengolahan data laporan keuangan Bank Syariah di Indonesia, analisis statistik menggunakan perangkat lunak EFUS, sehingga penyusunan laporan akhir BKP riset dan artikel ilmiah. Pengelolaan waktu dan tahapan kegiatan dilakukan secara sistematis dengan membagi proses riset ke dalam beberapa fase kerja, seperti perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, serta penyelesaian luaran akhir, agar seluruh target penelitian dapat tercapai sesuai jadwal yang telah ditentukan dan juga telah kami rencanakan di awal tadi. Kegiatan ini tuh meliputi penyusunan struktur artikel sesuai template jurnal, pengintegrasian hasil analisis, serta pembahasan, penyesuaian gaya selingkung, serta revisi naskah berdasarkan evaluasi mandiri dan masukan dari mitra. Kemudian mata kuliah selanjutnya mengenai komunikasi dan kolaborasi. Jadi, selama pelaksanaan BKP Riset, saya secara aktif dan juga berkelanjutan melakukan komunikasi secara kolaborasi dengan dosen pembimbing kami, Center of Islamic Social Finance, dalam seluruh tahapan penelitian, khususnya pada proses penulisan artikel ilmiah, di mana komunikasi ini tidak hanya dilakukan secara formal, tetapi juga berlangsung secara intensif melalui berbagai media, seperti diskusi dalam grup WhatsApp, konsultasi daring, serta pertemuan bimbingan secara Zoom. Media komunikasi ini dimanfaatkan sebagai sarana monitoring progres penelitian dengan penyampaian perkembangan penulisan artikel, serta diskusi terkait kendala yang dihadapi selama penulisan artikel tadi. Dan dalam proses penulisan tersebut, setiap tahapan penting, mulai dari penyusunan kerangka artikel, penulisan metode dan hasil penelitian, serta pembahasan temuan empiris hingga penyesuaian format sesuai dengan template jurnal. Dan di sini kami selalu melakukan komunikasi secara intensif dan juga secara rutin terhadap dosen pembimbing mitra kami, yaitu Bapak Alfar. Melalui bimbingan rutin, kami di sini memperoleh banyak sekali masukan yang konstruktif terkait ketepatan metode analisis, kedalaman pembahasan, serta kejelasan penyampaian argumen ilmiah. Dan pada mata kuliah pemecahan masalah, seperti yang telah saya jelaskan tadi, salah satu permasalahan utama yang saya hadapi yaitu keterbatasan data laporan keuangan triwulan perbankan syariah di Indonesia. Jadi sebelum saya mengambil data keuangan triwulan, sebelumnya saya telah mengumpulkan data keuangan tahunan dan sudah melakukan pengolahan data. Akan tetapi pada saat melakukan presentasi terkait proposal, terdapat revisi sehingga data laporan keuangan disarankan untuk menggunakan laporan keuangan triwulan. Dan ternyata tidak semua perbankan syariah di Indonesia ini menyajikan dan mempublikasikan laporan keuangan triwulannya secara lengkap dengan
rasio-rasio keuangan yang saya butuhkan. Terdapat beberapa rasio keuangan yang tidak disebutkan secara langsung pada laporan keuangan tersebut, sehingga secara tidak langsung saya mau tidak mau melakukan perhitungan secara manual untuk mencari rasio keuangan yang saya butuhkan. Dan proses ini juga menuntut ketelitian sangat tinggi dan juga pemahaman konseptual yang kuat, agar nantinya hasil perhitungan itu tetap valid dan dapat digunakan sebagai analisis dalam regresi data panel. Dan yang terakhir yaitu ada mata kuliah riset evaluasi program. Nah, pada mata kuliah ini itu dilakukan dengan penyusunan laporan akhir yang menjadi sarana refleksi akademik untuk menilai ketercapaian tujuan penelitian, kesesuaian antara rencana awal dan hasil yang dicapai, serta kekuatan dan keterbatasan penelitian telah dilakukan. Di mana laporan akhir ini tuh disusun dengan secara sistematis dan sesuai dengan kaidah penulisan ilmiah sebagai bentuk pertanggungjawaban akademik atas kegiatan BKP Research yang telah dilaksanakan. Aktivitas ini mencerminkan adanya capaian pembelajaran yang berkualitas, karena menuntut saya untuk melakukan penilaian kinerja berbasis indikator terukur, menafsirkan hasil analisis secara statistik, serta menyusun evaluasi penelitian secara komprehensif dalam bentuk laporan akhir. Dan refleksinya, untuk rencana awal dan hasil yang dicapai ini dari kegiatan saya sendiri, itu sesuai dengan rencana awal yang telah saya buat di proposal. Mulai dari penggunaan datanya, metode analisisnya, serta hasil yang didapatkan. Mungkin terdapat beberapa hasil yang tidak sesuai dengan harapan saya, contohnya kayak yang signifikan dan juga tidak signifikan. Terdapat beberapa hasil yang dinyatakan tidak signifikan. Tapi ya karena itu emang apa adanya, dan juga karena beberapa ada yang mengalami signifikan. Jadi untuk kesimpulan dan sarannya, hasil penelitian itu menunjukkan bahwa CAR FDR memiliki pengaruh yang signifikan terhadap net income, sementara NPF tidak berpengaruh signifikan terhadap net income. Dan pada model yang kedua, CAR ini serta net income tuh mampu berpengaruh signifikan terhadap ROA, sedangkan NPF dan FDR tidak berpengaruh signifikan terhadap ROA. Dan jika dilakukan uji mediasi Sobel, didapatkan hasil bahwa net income hanya mampu memediasi pengaruh CAR terhadap ROA, namun tidak mampu memediasi pengaruh NPF terhadap ROA dan FDR terhadap ROA. Dan hasil penelitian ini juga menegaskan pentingnya penguatan struktur permodalan dan strategi peningkatan laba dalam menjaga stabilitas serta profitabilitas bank syariah di Indonesia. Adapun penelitian ini juga memiliki keterbatasan pada objek penelitian yang hanya berfokus pada perbankan syariah di Indonesia dengan periode yang relatif singkat, yaitu 2020 sampai 2024. Dan hanya menggunakan rasio keuangan seperti CAR, NPF, FDR, dan NI, serta ROA. Dan saran saya, disarankan bahwa agar studi selanjutnya mampu mengeksplorasi variabel tambahan baik secara eksternal maupun internal, seperti efisiensi operasional, kualitas manajemen risiko, inflasi, tingkat kepuasan nasabah, serta inovasi produk dan teknologi digital dalam layanan perbankan syariah. Untuk rencana tindak lanjut sendiri, penelitian selanjutnya disarankan untuk menambah variabel keuangan lain, seperti rasio efisiensi operasional dan variabel lainnya, maupun faktor makroekonomi, guna menangkap dinamika kinerja perbankan syariah secara lebih luas. Selain itu, penggunaan variabel mediasi atau moderasi selain net income dapat dipertimbangkan untuk menguji jalur pengaruh yang lebih kompleks terhadap profitabilitas. Dan riset lanjutan juga dapat memperluas objek dan periode penelitian, baik memasukkan unit usaha syariah maupun memperpanjang horizontal waktu pengamatan agar diperoleh gambaran kinerja yang jangka panjang yang lebih representatif. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.